bantu? Iya Mbak, maksud dan tujuan saya dan suami saya ke sini untuk memeriksakan kandungan saya Mbak. Oh begitu, kalau saya boleh melihat buku KIA-nya? Boleh Mbak. Baik. Oke, baik. Oke, baik ya Pak. Saya permisi untuk ngecek ibunya ya. Silakan Mbak. Baik. Oke, baik. Sudah selesai ya Bu ya. Oke, bisa Pak duduk kembali. Baik, Ibu, Bapak tadi sudah dilakukan pengecekan TTV. Untuk hasilnya tensinya 140/90 ya. Baik, Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, sebelumnya apakah punya riwayat darah tinggi? Iya Mbak, saya punya riwayat darah tinggi. Oh begitu, baik, kalau gitu kita langsung ke ruangan Ibu Bidan saja ya. Mari saya antar. Ibu Bidan, Iya, ini pasiennya. iya silakan duduk dulu. Baik Ibu, ini untuk hasilnya. Tadi pada saat pengecekan TTV, hasil TTV-nya 140/90 Ibu. Lumayan tinggi ya Mbak ya? Iya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak sudah membantu saya. Baik Mbak, kalau begitu Mbak bisa kembali ke ruang jaga ya. Baik, terima kasih ya Bu. Iya. Mari Bu, Bapak. Iya. Selamat siang Ibu, benar dengan Ibu Inca ya? Iya Ibu. Ini pertama kalinya ya Bu kita bertemu? Iya Ibu. Sebelumnya saya biasanya periksa kehamilan ke Bidan Novi, tapi berhubung Bidan Novi sudah dipindah tugaskan, jadi Bidan Novi merekomendasikan saya untuk periksa di sini Bu. Oh Bidan Novi ya Bu, saya Iya, Bu. pernah bertemu dengan beliau saat acara penyuluhan. Nah setelah saya lihat di buku KIA-nya, usia kehamilan Ibu sudah masuk 30 minggu, apakah benar? Iya Ibu. Sebelumnya apakah ada keluhan Bu selama memasuki trimester ketiga ini? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya sering merasa pusing, kalau melihat pun berkunang-kunang. Itu kenapa ya kira-kira Bu Bidan? Baik Ibu, tadi di depan sudah dilakukan pemeriksaan ya oleh asisten saya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darah Ibu itu tergolong cukup tinggi, yaitu 140/90. Oh begitu ya Bu. Apakah ada hubungannya dengan keluhan saya Ibu? Jadi begini, yang Ibu alami itu merupakan hipertensi atau tekanan darah tinggi saat kehamilan. Dan tadi Ibu kan mengatakan ya, kalau Ibu itu merasakan pusing dan juga matanya berkunang-kunang. Nah itu tuh termasuk dalam gejala hipertensi seperti itu. Oh begitu ya Bu Bidan. Iya Bu, jadi begini, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Terkait gejala dari hipertensi itu meliputi sakit kepala yang parah, kemudian perubahan penglihatan yang biasanya nih Ibu bisa melihat jelas, sekarang melihatnya berkunang-kunang seperti itu. Kemudian sensitif terhadap cahaya. Selain itu juga ada gejala lain seperti nyeri pada perut bagian atas, kemudian mual dan muntah, dan juga pada urin Ibu itu terdapat kandungan protein yang cukup tinggi. Oh jadi begitu ya Bu. Saya pusing dan mata berkunang-kunang tadi termasuk gejala hipertensi ya? Benar sekali Ibu, dan untuk Ibu hamil seharusnya tekanan darahnya itu tidak boleh tinggi karena sangat berbahaya untuk Ibu dan juga janin Ibu. Waduh Ibu, saya jadi takut nanti akan terjadi apa-apa sama bayi saya. Ibu tenang dulu ya. Di sini kami akan membantu Ibu dengan semaksimal mungkin supaya Ibu dan bayi Ibu itu sehat. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya lihat di buku KIA Ibu dengan Ibu Nimsya berusia 46 tahun, benar? Iya benar Ibu. Mohon maaf sebelumnya, ini kehamilan yang keberapa ya Ibu? Kehamilan ketiga Ibu. Baik, untuk anak pertama dan anak kedua bagaimana? Untuk anak pertama dan keduanya bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Sekarang mereka juga lagi libur. Mereka lagi main ke rumah neneknya. Alhamdulillah ya Bu, kalau sehat-sehat semua. Dan mohon maaf, untuk usia anak pertama dan keduanya berapa ya Bu? Usia anak pertama saya 23 tahun Ibu. Untuk anak keduanya usianya 20 tahun Ibu.
Wah, lumayan jauh juga ya Bu, jarak kehamilan yang terakhir dengan kehamilan yang sekarang, 20 tahun ya Bu? Iya Ibu, saya juga kaget tiba-tiba dikasih momongan. Kemudian untuk respon dari keluarga Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah mereka mendukung saya, tetapi mereka juga agak khawatir karena rentang usia anak saya sangat jauh sekali. Mereka khawatir karena tidak bisa akur Ibu. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu pernah mengikuti program keluarga berencana? Saya pernah mengikuti program keluarga berencana Ibu. Saya dulu menggunakan KB. Baik Ibu, kemudian kapan Ibu berhenti menggunakan KB? Saya berhenti menggunakan KB sudah 2 tahun yang lalu Ibu, karena selama saya menggunakan KB suntik, berat badan saya tambah bertambah Ibu. Baik, itu memang efek sampingnya ya Bu dari penggunaan KB? Iya Ibu, kemarin saya juga saat menggunakan KB sudah dijelaskan efek sampingnya, tetapi saya merasa tidak percaya diri Bu dengan berat badan yang makin bertambah. Baik, saya bisa mengerti kondisi Ibu. Sebelumnya mohon maaf, di usia Ibu yang sekarang ini, Ibu hamil itu mempunyai resiko yang sangat tinggi ya Bu. Apalagi kan jarak kehamilan sekarang dengan kehamilan sebelumnya itu lumayan jauh, yaitu 20 tahun. Lalu bagaimana Bu Bidan? Saya takut bayi saya kenapa-napa. Mama yang tenang ya, jangan dipikirin. Bu Bidan, tolong istri saya ya. Saya tidak mau istri saya itu kepikiran yang aneh-aneh sehingga berdampak pada calon anak kami. Memang sudah kewajiban saya ya Pak untuk membantu Ibu supaya nantinya persalinan Ibu berjalan dengan lancar dan bayi yang ada di kandungan Ibu dilahirkan dengan sehat. Baik Bu Bidan, mohon diusahakan semaksimal mungkin ya. Baik Bu Bidan, mohon diusahakan semaksimal mungkin ya. Mama jangan khawatir. Papa selalu di sini dan anak-anak kita selalu mendampingi Mama. Iya Pak, terima kasih ya sudah menjadi kepala keluarga yang hebat. Bu Bidan, jadi saya harus bagaimana ini Bu Bidan? Ibu yang tenang terlebih dahulu ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kondisi Ibu. Ibu kan mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi ya Bu. Apakah akhir-akhir ini Ibu sering sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung garam? Iya Ibu, sering. Saya suka makan makanan yang asin-asin. Saya setiap masak juga selalu pakai garam Ibu. Kadang garamnya itu berlebihan Ibu, biar semakin menikmat rasanya Ibu. Sebenarnya boleh-boleh saja ya Bu menggunakan garam untuk memasak, tetapi tidak boleh apabila berlebihan karena garam itu termasuk salah satu komponen yang menjadi penyebab tekanan darah Ibu itu naik sehingga menyebabkan hipertensi. Tapi saya nggak bisa Bu Bidan kalau makan masakannya nggak ada rasa asin-asinnya gitu. Sudah menjadi menu wajib saya atau keluarga saya sehari-hari Bu. Ya terbiasa kayak gitu Bu. Oh, seperti itu ya Pak Bu. Mohon lain kali untuk dikurangi ya Bu untuk konsumsi garamnya karena hanya akan membuat tekanan darah Ibu itu semakin tinggi dan nantinya akan berdampak buruk terhadap Ibu dan juga janin Ibu juga. Berarti itu berimbas ke anak saya juga ya Bu. Kalau begitu jalan satu-satunya saya akan mengurangi makanan yang banyak mengandung garam Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu. Ini demi kebaikan Ibu dan juga janin Ibu tentunya. Dan untuk Bapak bisa mengontrol Ibu ya agar tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam berlebihan ataupun meminum minuman yang mengandung kafein yang tinggi seperti kopi. Serta jangan biarkan Ibu stres dan juga terlalu kelelahan. Baik Bu Bidan, akan saya ingat dan saya juga akan menjaga istri saya. Bu Bidan, tadi kan Ibu bilang hamil di usia saya yang sekarang ini berbahaya ya Bu. Berbahayanya itu karena apa ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Hamil di usia yang sudah lebih dari 40 tahun itu sangat berbahaya karena banyak sekali resikonya. Misalnya itu seperti bayi Ibu nanti bisa saja terlahir sebelum cukup bulan ataupun lahir secara prematur. Kemudian bayi Ibu bisa juga lahir dengan cacat bawaan dan Ibu nanti ada kemungkinan bersalin
saat bersalin nanti ada kemungkinan terjadi komplikasi. Oh, ternyata bahaya juga ya Ibu. Terus saya harus bagaimana Ibu? Ternyata bahaya juga ya Bu. Terus saya harus bagaimana Ibu? Tentunya yang pertama, Ibu harus mengontrol pola makan Ibu dengan mengurangi makanan yang mengandung banyak garam, sehingga Ibu harus memperhatikan tekanan darah Ibu agar stabil. Bisa saja itu dilakukan dengan cara melakukan tensi yang rutin ya Bu. Selain itu juga Ibu perlu memperhatikan pola istirahat Ibu. Pastikan bahwa istirahat Ibu itu tercukupi, yaitu setidaknya 8 jam dalam sehari. Kemudian Ibu juga bisa melakukan olahraga yang ringan saja untuk menjaga agar stamina Ibu itu tetap baik. Baik Ibu, akan saya lakukan apa yang sudah dianjurkan. Baik Ibu, dan Ibu tidak boleh terlalu memikirkannya ya Bu. Jangan sampai Ibu stres sehingga nanti akan mengganggu produksi ASI Ibu dan juga perkembangan bayi Ibu. Iya Ibu. Dengerin apa kata Bu Bidan, Ma. Dengerin apa kata Bu Bidan ya, Ma. Karena di sini ada papa dan anak kita, terus ada keluarga yang mendampingi mama, selalu mendampingi. Iya Pak, terima kasih selalu mendukung Mama. Baik Pak, Bu, sampai di sini apakah ada yang ingin diperjelas kembali? Sudah cukup Cukup jelas ya, Ibu. Ma? Baik, kalau seperti itu bisa kita cukupkan ya Bu, Pak, untuk pertemuan pada hari ini. Besok mohon untuk datang kembali untuk melakukan pemeriksaan urin di laboratorium guna melakukan pemantauan terhadap tekanan darah Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama Bu, semoga dilancarkan sampai persalinan nanti ya Bu. Amin Amin. Ibu, terima Terima kasih, Bu kasih Bu. Bidan. Iya, Kami pamit sama-sama. ya Ibu. Iya, mari saya antar sampai depan. Iya Ibu. Hati-hati di jalan ya Pak Bu. Iya, makasih.